kamu tak akan diantarkan di tempat terpuji? Iya. Bahwa 4 rakaat Tuhan itu akan dijanjikan Allah, akfika dzalikal yaum, aku cukupkan hajatku 1 hari itu. Kalau kamu sholat betul kan? Iya. Tapi tidak akan sedahsyat pembuktian seseorang ketika beramal dalam amal namanya sedekah. Ada seseorang dengan sholat duha itu baru bisa merasakan hasil beberapa hari. Dengan istighfarnya kadang baru merasa, padahal sudah ada hasilnya. Baru dia meniatkan, sudah Allah kasih balasnya. Tapi kadang dirasakannya itu beberapa waktu. Tapi sedekah itu punya efek yang luar biasa. Cepatnya efek di dalam berbuat sedekah secepat efek air yang memadamkan api. Bismillahirrahmanirrahim. 10.000 dimasukkan kepada Imam Masjid, 5.000 dikasihkan kepada tukang beca, 1.000 dikasihkan kepada yang minta-minta, 1.000 dikasihkan kepada anak tetangga yang sini bersama. Itu pembuktiannya itu. Percaya bahwa Allah akan mengganti minimal 10 kali lipat. Percaya Allah akan mengganti 100 kali lipat sampai 700 kali lipat. Luar biasanya di sana. Maka disandingkan penamaannya dengan as-sadaqah, mendekati dengan as-sidqu, mendekati dengan as-siddiq, karena punya hubungan yang sangat dekat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang tidak akan pernah melaksanakan perbuatan dan amal serta perintah Allah yang besar kecuali sudah melalui liku-likunya di dalam percaya tadi dengan pembuktian. Momen 1 Hijriah, momen yang biasanya tidak pernah diungkap di setiap memperingati hari itu. Seringnya kalau peringatan Muharram 1 Hijriah ada ya makan-makan, agak mendekati ketika itu ada santunan kepada anak yatim. Kenapa Muharram itu identik dengan bulan bersedekah? Mari kita tengok sejarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Hijriah itu adalah bulan yang dahulu Rasulullah dan para sahabat keluar dari Mekah dalam rangka untuk hijrah, yang mayoritas tidak membawa apa-apa. Puncak pembenaran mereka kepada janji Allah, puncak percaya mereka kepada Rasul dibuktikan ketika Rasulullah menyampaikan kita akan hijrah. Maka ditinggalkanlah rumah, ditinggalkanlah sawah, ditinggalkanlah anak, istri, nek gelem dijak ya dijak, orang gelem ya ditinggal. Anak nek gelem dijak ya dijak, nek orang gelem ya ditinggal. Perjalanan kurang lebih Jakarta Semarang. Tidak naik layanan, naiknya kota. Hingga mayoritas muhajirin itu sampai di Madinah adalah miskin. Bagaimana tidak miskin? Tinggal semua, barang-barang ditinggal, harta ditinggal, semuanya ditinggal.
sampai Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, itu datang tidak punya apa-apa. Oleh Rasulullah, maka strategi untuk menopang para muhajirin yang hari itu dalam kondisi miskin, maka disaudarakan. Kalau hanya sekedar orang-orang Ansar mohon muhajirin ditolong, itu tidak akan sehebat ketika orang itu disaudarakan. Pak panjenengan sederek kaya itu, maka dibantu dia seperti itu adalah adik panjenengan atau kakak panjenengan, betul-betul dibawa pulang. Jenenge dulur. Aku duwe kapling rompetan. Kamu milik yang mana, yang itu atau yang itu? Bangun rumah. Aku nyicilin di rasa mikir nyicil. Ya aku seneng, tapi bodoh aja. Koyo ora iso bangun, punya ding kok apa-apa yo wis bangun ya. Itu perjuangan yang betul-betul berat sekali pada saat itu, satu hijriah itu, karena mereka harus keluar dari rumah mereka, dari usaha mereka, dari bisnis mereka, dari kampung halaman mereka, mempertaruhkan seluruh harta dan apa yang mereka punya. Ada yang masih disimpan-simpan. Suhaib Ar-Rumi itu malah dikejar-kejar, dia naik di permukaan tinggi, panahnya disiapkan. Kalau kalian masih mengejar, silakan, aku akan panah satu persatu sampai habis anak panah saya, dan aku adalah orang yang sangat tepat mendidik. Tapi kalau kalian sepakat, aku akan tunjukkan tempat-tempat penyimpanan harta saya. Mereka sepakat ditunjukkan, duduk dan tidak pernah diceritakan berapa miliar yang ditunjukkan, berapa kilo emas yang ditunjukkan. Bahwa kemudian 2 tahun setelah itu peristiwa Badar, wajar, siap. Tiba-tiba mereka harus kehilangan nyawa, siap. Sebelumnya mereka sudah terlatih dengan kehilangan harta. Itu kalau dibawa hari ini luar biasa berat. Kehilangan sepeda itu iso nangis sedina. Maka ketika ada seorang relawan dari Indonesia yang bisa sampai di Palestina 9 hari di sana, ia berkisah kehebatan Palestina dibandingkan kita yang ada di sini, dan Allah memberikan rezeki di sana itu dengan dibukakannya pintu-pintu berjihad di jalan Allah. Itu bukan kebetulan, itu pilihan kepada kita. Dan mereka pun juga beranggapan ini pilihan. Kenapa bukan di Indonesia, kenapa bukan di Belanda, kenapa bukan di belahan dunia lain? Karena kalau itu beban itu dibawa oleh selain mereka, mungkin tidak akan kuat. Sang tamu ini ketika sampai di sana betul-betul takjub luar biasa. Orang-orang Palestina itu beradaptasi terhadap sebuah bencana. Itu 2 hari, 3 hari saja. Begitu rumah mereka bilang roket Israel, sedih, nangis. Loh, anaknya nikah, mertuanya meninggal. 2 hari mereka sudah jualan. 2 hari sudah beraktivitas di masjid, 3 hari sudah bermuamalah seperti biasa. Bisa kita seperti itu. Kalau betul-betul ada dan kita tidak perlu berharap seperti itu. Susah. Kambing kita mati itu berkabung Yesus sendiri. Mau pergi rumah yang berbiak, berapa hari berkabung. Kalau roket Israel mengenai rumah kita, blang. Kita belum dino ya orang mari
dina ya ora mari, 40 dina ya ora mari, 100 dina ya ora mari, lah kapan lawan? Hari bergabung sampai hari ke-1000, ya kapan lawan? Kalau kondisi yang sangat tercepat seperti itu, jumlah penghafal Quran paling banyak itu ya di Palestina secara persentase. Misalnya kalau kondisi perang seperti itu, menghafal Quran cepat menghafal Quran. Syekh Ali itu mengatakan, saya dengar kisahnya dari saya, apa perlu ya kita ini jadi cepat menghafal Quran itu dengan peluru-peluru? Kayaknya pada orang nggak mungkin. Hafal Quran kok disuguhi aqua, disuguhi permen, disuguhi jajan, terus ora apa-apa. Asyik percaya bahwa kalau seseorang itu percaya bahwa setelah kehidupan itu ada kematian, yang gerbangnya itu diawali dari alam kubur, akan ada pertanyaan-pertanyaan. Orang tahu betul nanti akan ditanya. Kisah tentang kehidupan setelah mati itu mayoritas kaum muslimin Indonesia itu mudah. Itu baru mati Arabi mulai ditekani malaikat, didudukkan, ditanya man rabbuka, mana biluka, ditanya lagi begini-begini. Itu rata-rata sudah tahu. Sering disairkan, sering pula didendangkan. Pengaman juga ikut melakukan itu. Tapi persoalannya percaya atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada informasi besok jam 10 pagi akan ada gempa, persiapkanlah untuk menyambutnya. Kira-kira yang dilakukan orang-orang yang percaya, mulai kemas semua, ayo pindah nanti, jadi pikir mungkin neng kampung, lah kampung ini kampung sapok doain kena cemaran, benar orang sibuk. Malam ini terjadi sebuah keributan yang luar biasa untuk mempersiapkan itu, karena percaya jam 10 pagi akan ada. Kamu percaya nggak 12 akan ada Yaman? Percaya mau persiapan. Yang tidak percaya nyantai-nyantai, lalu Rebu Yaman Rebu sedenah wae di Jumat. Percaya kepada kiamatnya percaya, tapi jatuh pada hari Rabu kita mesem. Bahwa kalau memang betul-betul runtutan kejadian yang akan dialami setiap orang ketika sudah mati itu adalah seperti itu, dia pasti akan mempersiapkan. Kita percaya nggak bahwa Allah sudah siapkan jannah dengan segala kenikmatan? Kita tarik agak mundur. Bapak Ibu, benjang jam 9 akan ada pencairan dana tunai. Masing-masing akan mendapat per A 2 juta. Syaratnya tidak tidur semalaman. Syarat kedua bawa identitas. Syarat ketiga, syarat keempat, syarat